Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Bapak doakan memang untuk anak-anak selalu sehat ya. Semoga bisa belajar di sekolah kita ini selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak semua, untuk hari ini kita akan masuk dalam mata pelajaran respon terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mata pelajaran SKI kelas 7 ya di MTS kita. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, coba kita semua berdoa. Hari ini siapa yang piket? Ya, Bapak melihat kelas kita sudah bersih ya, kalian sangat rajin ya. Berikan tepuk tangan untuk yang piket. Baik, karena mata pelajaran kita merupakan mata pelajaran terakhir pada hari ini, Bapak melihat anak-anak semua sudah lesu. Baik anak-anak, untuk kalian lebih bersemangat lagi, coba kita berdiri semua sekali lagi. Untuk supaya lebih bersemangat, kita tepuk semangat. Mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari Bapak absen dulu kehadiran anak-anak kita semua. Asmaul Muslim, Eka Kusumawati, Fitri Ramadhani. Baik anak-anak semua, sebelum kita memasuki mata pelajaran kita hari ini, Bapak akan kembali mengulang mata pelajaran minggu lalu ya. Mata pelajaran minggu lalu itu adalah judulnya langkah-langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Ya. Coba kira-kira apa yang dapat kalian ambil kesimpulan mata pelajaran minggu lalu? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, Quensa, silakan. Apa mata pelajaran minggu lalu dengan judulnya langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat di Madinah? Oke. Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan alus sufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di taman masjid. Ya, benar sekali, Quensa. Pada waktu itu Nabi Muhammad menempatkan orang-orang fakir miskin itu yang tidak memiliki tempat kediaman di masjid ya. Ini salah satu bagaimana tindakan Nabi Muhammad melakukan langkah-langkah untuk kaum fakir miskin. Dan selanjutnya kira-kira siapa lagi yang bisa kalian mengingat kembali mata pelajaran minggu lalu? Siapa? Ada? Ya. Mempersaudarakan kaum menghadiri dan asal persaudaraan berlandaskan iman, bukan mempersaudarakan berlandaskan darah, sehingga kaum asal dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum menghadiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, baik, benar sekali. Ya, berarti anak-anak Bapak masih ingat dengan mata pelajaran minggu lalu terkait langkah-langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Untuk hari ini, sebelum Bapak melanjutkan mata pelajaran kita dengan judul respon terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dengan submaterinya, yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, dan yang ketiga perang Khandaq. Jadi sebelum Bapak lanjutkan nanti Bapak tampilkan video pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan sampaikan kepada kalian bahwa tujuan pelajaran kita pada hari ini, setelah kegiatan mengamati video nanti,
anak-anak meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian membawa kedamaian, kesejahteraan, dan juga kemajuan. Ini disampaikan dengan benar. Selanjutnya, yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah anak-anak nanti melihat video ini, anak-anak dapat menunjukkan sikap bijaksana dalam meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan benar. Baik, tujuan pembelajaran kita selanjutnya melalui kegiatan mengamati tayangan video nanti, ya, anak-anak semua dapat menyimpulkan, ya, menyimpulkan tentang apa? Penyebab dan dampak dari perang Badar, kemudian perang Uhud dan perang Khandaq. Baik anak-anak semua, untuk selanjutnya mari sumber pembelajaran kita pada hari ini dapat kalian lihat dengan cermat. Bapak akan tampilkan video pembelajaran pada hari ini lebih kurang durasi 8 menit. Baik, coba kita saksikan kembali ya video ini. Setelah Nabi Muhammad di Madinah, perkembangan Islam, atas perkembangan tersebut orang-orang Yahudi merasa tidak suka. Mereka menjalin hubungan dengan kafir Quraisy untuk menghancurkan Islam. Hal inilah yang mengakibatkan pasukan Azab berkurang. Di saat itulah Allah memberikan pertolongan dengan mengirim angin kencang disertai badai pasir. Melihat kondisi tersebut, pasukan Azab tidak dapat meneruskan pengepungan kota Madinah. Akhirnya mereka membubarkan diri dan pulang ke tempat. Tugas untuk anak-anak semua, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Satu, apa yang menjadi penyebab terjadinya perang Badar? Nanti anak-anak jelaskan. Yang kedua, sebutkan kesan-kesan dari kemenangan dalam perang Badar bagi umat Islam di Madinah. Yang ketiga, jelaskan latar belakang terjadinya perang Uhud. 4. Apa yang menyebabkan pasukan Islam mengalami kekalahan pada perang Uhud? Yang kelima, mengapa perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab? Itulah ya. Baik anak-anak semua, sudah menyaksikan video tadi? Nah, nanti bagaimana yang sudah kita lihat secara bersama-sama, nanti Bapak akan bentuk kelompok. Kelas ini menjadi 3 kelompok. Jadi sebelumnya sedikit Bapak akan menjelaskan ya. Bapak akan menjelaskan kesimpulan dari video pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Pertama, perangnya. Anak-anak semua, dengan menyaksikan video pembelajaran hari ini, metakorik ataupun kesimpulan mata pelajaran kita hari ini, coba dengarkan baik-baik. Perang di zaman Rasulullah memberikan banyak pelajaran bagi kita generasi masa kini. Pentingnya membela kebenaran, berjuang di jalan Allah, dan sejarah perang Badar kita mengambil hikmah perlunya sikap tawakal, berserah diri kepada Allah. Kemudian di perang Uhud kita diajarkan untuk mendengarkan dan mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW dan bersatu dalam keadaan apapun. Dan di perang Khandaq kita harus meyakini pertolongan Allah pasti datang untuk menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Dan dari sisi lain,
Perang tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa Nabi adalah seorang yang ahli strategi perang, ya, sehingga Nabi Muhammad bisa mengetahui berapa jumlah bala tentara perang waktu ketika perang Badar. Ya, ditanya kepada seorang hamba saya dari kafir Quraisy, menanyakan satu kelas ini menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Asmaul Muslim, mana? Ya, kemudian Fitri Ramadhani, M. Safrizal, Zainul Abidin. Baik, untuk kelompok 2 yang pertama Eko Kusumawati, mana di tangan? Ya. Eka Kusumawati, ya. Mana? Ya, Irfan Maulana, Sarifah Fitri Sofia, ya, Titis Tirana, Naufalia, tunjuk tangan, ya. Dan satu kelompok lagi, kelompok 3, Gwinsa Anindi, ya, tinggi tunjuk tangannya, Imam Wahyudin, Selivia, Wahyu Wijaya. Baik, Bapak akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan pada kelompoknya masing-masing. Nanti membentuk kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 mana? Ini sini kelompok 1-nya. Kelompok 2, nanti kalian bentuk kelompok. Kelompok 3, bisa tadi sini juga. Nanti duduk secara berkelompok dan bahas. Nanti setelah ini kalian sajikan di depan. Baik, anak-anak semua, waktu diskusi sudah selesai 15 menit tadi. Waktunya untuk menyajikan. Bapak persilakan kelompok 1 untuk menyajikannya. Yang pertama kelompok 1 Asmaul Muslim, maju ke depan. Coba sampaikan hasil diskusi Asmaul Muslim bersama temannya tadi. Sebelum Islam datang ke Syarif, penduduk kota Madinah Sebelum Islam datang ke Syarif, penduduk kota Madinah didiami sebagai komunitas dan agama. Ada yang berasal dari komunitas etnis Arab dan ada juga yang berasal dari komunitas Yahudi. Masing-masing komunitas telah memiliki tradisi agamanya yang tidak mengakar dan lama. Dipraktekkan sering terjadi perselisihan yang berakibat peperangan yang disebabkan banyak faktor, antara lain kepercayaan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Baik, demikian pendapat dari kelompok 1 yang dibacakan oleh Asmaul Muslim, ya. Yang selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Siapa perwakilannya untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya? Anak kita Nopal. Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan dalam berdakwah dari dalam Madinah, yaitu orang-orang Yahudi, dan dari pihak luar Madinah, yaitu kafir Quraisy. Peristiwa pertentangan dari kedua pihak menimbulkan beberapa peristiwa, yaitu pertempuran Badar, pertempuran Uhud, dan pertempuran Khandaq. Baik, demikian dari kelompok 2. Selanjutnya untuk penyajian dari hasil diskusi kelompok 3. Siapa yang akan mewakili dari kelompok 3? Silakan. Yang kita Kwinsa Anindi. Baik, sekarang kita akan menampilkan dari hasil diskusi kelompok 3. Yang lain coba menanggapi. Nabi Muhammad menampilkan kearifan dan kedamaian dalam dakwahnya. Sikap penuh kedamaian tidak hanya waktu tenang, bahkan dalam kondisi kritis. Nabi Muhammad SAW tetap mendahulukan perdamaian. Sikapnya membuat simpatik musuh-musuh Islam sehingga mereka tertarik masuk Islam. Anak-anak semua masih semangat? Alhamdulillah. Demikian tadi ya
pembahasan diskusi tentang judul pelajaran kita pada siang hari ini, respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW sudah kalian bahas, dan kesimpulannya ingin Bapak sampaikan bahwa masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad SAW, terutama kabilah Aus dan kaum Khazraj. Kemudian yang kedua, suku tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan membantu beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat di Madinah. Itu kesimpulan lebih kurang pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak semua, untuk selanjutnya Bapak akan berikan tugas kepada anak-anak. Untuk mata pelajaran minggu depan sudah dikumpulkan, ya. Jadi sebelum kita memberikan tugas pada hari ini, mata pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Apa? Perjanjian Hudaybiyah. Jadi untuk soal hoax pada hari ini nanti Bapak akan kirim di grup WA kita, dan kalian akan bisa mengerjakan di rumah secara individu. Dan minggu depan Bapak akan mengumpulkan hasil PR kalian. Ya. Baik anak-anak semua, mungkin dengan pelajaran hari ini, kira-kira anak-anak sudah puas dengan mata pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Jadi demikianlah yang dapat kita sajikan pada hari ini dengan judul mata pelajaran respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa dan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.